karena kita ini yang harus upgrade ilmu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus upgrade ilmu terus gitu biar nanti lebih ini ya, lebih hebat nanti untuk jalanin bisnis di lapangan. Oke, Bapak Ibu semuanya ya, untuk trainingnya insya Allah kita akan segera dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya, saya Ayu yang akan membersamai Bapak Ibu malam hari ini pada acara training online ya malam hari ini tentunya bersama mentor-mentor kita yang sangat luar biasa. Ya, tidak lupa kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi pada acara training malam hari ini. Dan juga tidak lupa kita lantunkan sholawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad SAW ya. Selamat datang semuanya yang sudah bergabung pada acara training malam hari ini, yang baru hari ini pertama kali mungkin bergabung ya. Alhamdulillah ya, selamat datang semuanya dan terima kasih juga para mentor semuanya yang sudah hadir di Zoom malam hari ini. Jangan sampai keluar dari trainingnya karena akan ada edukasi yang luar biasa yang akan disampaikan oleh mentor-mentor kita. Dan jika nanti Bapak Ibu sudah tidak bisa masuk lagi ke Zoom-nya, silakan Bapak Ibu boleh arahkan mitra-mitranya untuk segera masuk ke live streaming-nya Best Corporation, tentunya di channel YouTube-nya Best Corporation ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebentar lagi untuk materi training akan dimulai. Ya, jadi silakan tetap standby Bapak Ibu dan silakan selamat menyaksikan sebuah video dari yang luar biasa dari Best Corporation. Banyak yang bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika saya baru menjadi mitra di Best Corporation? Video kali ini kita akan membahas 7 langkah memulai menjalankan bisnis di Best Corporation. Ketika Anda menjadi mitra Best, yang pertama kali harus Anda lakukan adalah belajar membuka ID dipandu oleh sponsor Anda. Dalam hal ini, sponsor bertanggung jawab untuk membantu mitranya untuk bisa belajar membuka ID. Jangan sampai kita memiliki mitra usaha yang sudah bergabung beberapa bulan, bahkan sudah menahun, tapi belum bisa membuka ID. Tentu hal ini sering terjadi. Bagaimana tata cara membuka ID? Mitra Best bisa belajar tutorial membuka ID melalui YouTube Best Corporation. Di sana sudah kami siapkan tutorial cara membuka ID Mitra Best. Yang kedua, yaitu mengikuti media sosial resmi dari Best Corporation. Mengikuti media sosial ini sangat penting karena kalau Anda tidak mengikuti media sosial dari Best, maka Anda akan tertinggal banyak sekali informasi. Kenapa? Karena mitra Best ada di seluruh dunia, sedangkan Best ini perusahaannya ada di Bandung, Indonesia. Tentunya media sosial inilah satu cara untuk bisa mengupdate semua informasi yang kita butuhkan, dimulai dari Instagram, Facebook, YouTube, dan website resmi dari Best Corporation, dan juga media sosial lainnya. Di media sosial tersedia banyak informasi yang sangat penting, terutama informasi seputar produk, seputar jadwal training yang tentunya itu sangat Anda butuhkan. Yang ketiga adalah berkoordinasi aktif dan mengenal leadernya. Mitra Best wajib sekali untuk mengenal leader di timnya. Banyak sekali kami menemukan mitra-mitra itu seperti anak ayam yang kehilangan induk. Tentunya ini berawal dari koordinasi awal yang terputus. Oleh karena itu, setiap mitra Best wajib untuk masuk ke dalam grup koordinasi dan bisa mengenal leadernya satu persatu. Para leader yang sudah meraih reward tentunya. Dengan adanya grup tersebut, mitra-mitra Best bisa mengupdate informasi yang datang dari para leader dan juga bisa menjadi media untuk melakukan tanya jawab dan juga koordinasi lainnya. Yang keempat adalah memakai produk dan membuat testimoni. Ya, memakai produk ini hal yang sangat penting. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam presentasi di seminar-seminar bahwa
langkah untuk menjalankan bisnis ini adalah PCA, pakai cerita baru aja. Nah, maka memakai produk ini sangat penting. Dengan Anda bisa memakai produk, maka Anda bisa merasakan secara langsung manfaat dari produk-produk yang telah Anda beli. Dan jangan lupa Anda langsung membuat testimoni versi diri Anda sendiri. Dalam membuat testimoni ada peraturan yang penting yang harus digarisbawahi, yaitu wajib menampilkan disclaimer dari setiap testimoni yang Anda buat. Contohnya, Anda bisa sampaikan atau Anda bisa tulis bahwa testimoni Anda bersifat pribadi dan akan memberikan hasil yang berbeda dalam keadaan yang berbeda. Yang kelima adalah mempelajari flip chart, katalog bisnis, dan kode etik kemitraan. Banyak sekali mitra yang mendaftar baru pertama kali, kemudian dia sudah lupa di mana flip chartnya dia simpan. Nah, tentu ini menjadi keprihatinan, karena flip chart itu adalah buku panduan bagaimana kita mempelajari bisnis di base ini. Dan katalog produk kita bisa belajar seputar produk dan juga kode etik. Setiap mitra wajib mempelajari kode etik di bisnis ini, sebagaimana yang terlampir secara simpel di dalam flip chart presentasi di bagian akhir. Secara lengkapnya kode etik ini Anda bisa download di website Base Corporation. Kode etik yang biasa disampaikan yang menjadi catatan penting. Salah satunya adalah Anda tidak boleh melakukan overclaim dalam membuat testimoni. Anda tidak boleh merekrut sesama mitra yang sudah terdaftar. Anda wajib menjaga nama baik perusahaan. Suaranya menghilang kan? Suaranya menghilang kan? Ya, mohon menunggu ya Bapak Ibu untuk suaranya menghilang ya. Selamat malam Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Halo Bu, apa kabar? Luar biasa. Biasa Ih, di luar, baru pulang seminar nih. Masya Allah. Bunda ini selalu luar biasa ya. Salam kenal buat semuanya peserta meeting Zoom yang baru masuk ya Bu Ayu ya. Iya Bun, betul sekali Bun. Malam hari ini banyak juga Bun yang baru-baru nih, yang baru pertama kali ikut training katanya Bun. Jadi memang udah nggak sabar nih mendengarkan informasi ilmu-ilmu dari mentor-mentor kita yang sangat luar biasa tentunya. Ora usah khawatir, ilmunya dikasihkan semua gratis. Masya Allah. Betul, asal standby ya, Ya, asal pokoknya bertahan dulu di sini pokoknya sampai selesai trainingnya karena ada ilmu-ilmu yang luar biasa yang tentunya akan diberikan oleh mentor-mentor kita ya. Nih Bapak Ibu boleh betul. bantu absen yang lain ya. Ada yang bilang suaranya nggak jelas atau putus-putus boleh silakan absen lagi ya biar nanti lebih jelas. Bunda tapi suara Ayu di Bunda jelas ya. Oh, jelas, sejelas dan secantik orangnya. Alhamdulillah. Nah, berarti Bapak Ibu yang suaranya nggak jelas, mungkin sinyalnya yang agak bermasalah, boleh bergeser tempat ya. Boleh, silakan dicari sinyal yang lebih bagus gitu ya. Karena alhamdulillah ternyata katanya dari Bapak Ibu yang lain suaranya jelas. Kata Bunda juga suaranya jelas katanya alhamdulillah ya. Ya, nih Bunda Kalau baru saran pulang ya. saya Bu Ayu, kalau niat belajar, saran saya Bu Ayu, kalau niat mau belajar betul, harus punya WiFi.
Nah, betul. Betul sekali, Bun. Jadi nggak maju mundur sinyalnya ya. Nggak hilang timbul tenggelam karena juga selain itu, Bun, kalau udah 1.000 peserta udah nggak bisa masuk lagi ke Zoom-nya. Nanti kan kalau misalnya nggak sinyalnya nggak bagus, nih peserta pun udah nambah terus nih. Luar biasa nih. Jadi siap sharing ya, Bunda, malam hari ini. Sharing Sehat, ilmu. alhamdulillah, Bun. Alhamdulillah. Masya Allah, selalu ya setiap Eh, hari malam-malam itu kalau Bunda Enda kalau kemana-mana pasti baru pulang. Baru pulang dari mana nih Bun? Seminar ini barusan di sebelah rumah. Saya kan Nah, jadi Bunda Enda selalu aktif untuk terus berproses ya Bun ya. oh, wajib. Saya masih punya target, punya uang 5 M, beli tanah, bangun masjid, bangun rumah, dan tempat seminar. Keren. Iya, makanya terus berproses nih Bunda aja yang udah luar biasa masih berproses Bapak Ibu apalagi ya. Kita yang masih misalnya Bapak Ibu semuanya baru mulai ya. Nah, ayo gaspol terus ya, belajar Bedanya terus. Bu Ayu, bedanya kalau saya yang ditolak tambah gemes, tambah semangat, tambah justru kalau saya ditolak sama orang, saya bilang gini, kasihan deh lu nolak saya, diajak kaya nggak mau. Nah, betul. Tapi Bun biasanya itu Bun kalau misalnya Bunda kan memang karena udah memang benar-benar membuktikan ya kadang nih untuk yang baru-baru nih Bun kadang ada patah semangatnya nih Bun kalau sekali ditolak tuh mereka tuh lemah dia jadinya. Nah, Oh, tipsnya gimana sih Bun dari awal nih kalau misalnya kita ditolak biar mentalnya kayak Bunda nih? mentalnya satu, nggak mau miskin lagi. Kedua, harus punya impian, Betul. yakin bagaimana cara meyakinkan diri sendiri dulu. Terus Bapak Ibu itu gini, Bapak Ibu kalau sekolah mau langsung lulus S1, S2, S3, kan butuh proses dari TK, SMP, SMA. Orang mau sukses, mau kaya juga seperti itu. Nggak mungkin lah orang sukses mau ujuk-ujuk, butuh ilmu, butuh semangat, butuh ulet, butuh apa, Bu, fokus. Kalau Bu Enda bilang fokus itu nggak usah double-double bisnis, satu bisnis saja tekuni. Sukses. Saya dulu kan karyawan rumah sakit. Tak tinggal. Oh, Dulu ditinggal ya juga Bun. travel umroh haji, saya tinggal. Fokus sudah di sini. Tak tinggal. Akhirnya fokus di sini bisa haji, bisa umroh. Masya Allah. Jadi Bisa karyawan lebih malah daripada lebih. Ngajak orang umroh di sini tambah biayanya sendiri, sudah pinter-pinter, peraih luxury, peraih leader, apa ribet-ribet sudah bisa umroh sendiri-sendiri, pinter dak timnya. Bulan 2 kan umroh bareng-bareng kan Bu Ayu. iya, betul. Terus tanggal 16 tuh kemana Bun? Jalan-jalan juga kan ya? 16 ke Turki sama suami, sama Pak Haji Febrian, sama Pak Nur Kholis, kurang lebih, iya jalan-jalan, kurang lebih 40 kali 4 bis. Keren apa enggak, Bun? Baru Oh, dari Vietnam lagi, Bun, kemarin tanggal 2. luar biasa ya. Nah, di sini tuh udah Pak ada Haji mentor. Febrian ke Jepang, saya ke Vietnam. Keren apa keren? Bun, ini nih yang malam hari ini hadir nih kayaknya diskusi kayak kita semalam ya, Bun ya. Ada Siap. Pak Denny, ada Pak Dewa, ada Pak Riza. Coba ya kita sapa-sapa dulu, Bun, biar ikut gabung biar makin ramai, makin Ada Pak panas nih ya, Untung. Bapak Ibu. Ya, ada Pak Untung semalam ya. Iya, malam ada Pak Untung, malam hari ini ada Pak Riza, tapi Pak Ari Dewa sama Pak Denny ya standby juga nih, Bun. Coba kita sapa-sapa untuk yang lainnya. Selamat malam, Assalamualaikum Eh, Pak Adi Dewa, Bu Ayu, Pak Beni, Pak Riza. Ya Bu, Bun, Bu Ayu. Kalau kalau ketemu leader saya dua itu ya, tertawa, gemesin. Karena kan dulu miskin semua bertiga. Bun, kayaknya kalau sekarang tuh nostalgia ya, kalau dulu nostalgianya itu memang dengan kondisi yang sama-sama ya Bun ya, berarti semuanya itu ya. Ya, tambah Bang Denny itu dulu numpang sama istrinya di rumah dinas. Sekarang rumahnya bagus. Coba Pak Denny Sorry komentar-komentar Bang dong. Denny, sorry Bang Denny, biar motivasi yang lain. Iya betul, iya Bun, karena memang ternyata memang dari perjalanan Ayu nih setiap hari membersamai, karena memang para para
para mentor luxury kita ini sebenarnya memang kebanyakan ya Bun ya, ternyata backgroundnya tuh sebelumnya itu memang tidak baik-baik aja ya Bun ya, kondisinya Sama gitu. Mas Zainal lagi itu orang yang paling punya utang satu keluarga, nak katanya Mama itu ya, Mama Eko Racing. Mas Zainal ini banyak utangnya, diuber-uber sama penagih, Bapak sembunyi di rumah saya, Bu Enda. Sepeda dijual. Sekarang coba beli rumah 850 juta, pergi umroh kalau nggak salah 10 orang ya. Iya, memang Pak Zainal mengharukan Bun waktu itu, testimoni memang luar biasa gitu kan. Memang kayak cobaannya tuh benar-benar bertubi-tubi dulu kan. Tapi Masya Allah gitu kan, ternyata memang perjuangannya untuk Best Corporation ini melahirkan Pak Zainal yang sekarang yang luar biasa banget. Sekarang bisa membahagiakan Bu Ayu, istrinya. sekarang mukanya kinclong, Kak. Ya, Bu Ayu, sekarang mukanya kinclong. Coba kalau dia nggak mau di PTPS, suruh berbalik 3 tahun 4 tahun yang lalu, paling masih kumel ya, pakai pakai jaket apa itu Bu Ayu? Krep, Ya, Pak Zainal boro-boro naik Pajero ya Bu Ayu. betul. Mobil aja nyewa ya. Iya, jadi pun memang luar biasa sekali ya Bun ya, maksudnya perjalanan-perjalanannya itu bukan dari yang memang hanya sebagian kecil lah ya Bun ya, perjalanannya yang memang dari yang memang istilahnya udah backgroundnya bagus gitu kan, tapi selama ini membersamai, alhamdulillah banyak menemukan cerita-cerita yang sangat luar biasa gitu kan, yang mungkin sama ya Bun, sama seperti sekarang yang dialami oleh mitra-mitra semuanya yang baru berjuang ya Bun ya, yang sekarang baru memutuskan atau yang sekarang Sama, misalnya di sama. kondisinya belum memutuskan. Iya, bahkan ada yang memang kondisinya memang mungkin ya nggak separah Bapak Ibu semuanya. Kadang ada yang sampai utangnya 1 miliar katanya Bu. Luar Nah biasa itu ya. Bu siapa itu? Bu Murni tambah tukang gosok setrika itu. Bahasanya pembantu. Sekarang naik mobil Pajero. Luar biasa sekarang, Masya Allah ya, berubah. Berkat wasilanya Terus Best yang ngeri lagi Corporate. siapa, Bun? Yang ngeri lagi siapa? Yang ngeri lagi itu saudara saya, Pak Adi Slamet. Coba. Iya, iya. Penjatuhan, kalau nggak salah 27 tahun atau berapa tahun tuh. Iya. Sekarang cincinnya, depositonya aja 1 M. Nikah itu nggak mikirin buan, res. Katanya syukuran gitu kemarin. Kemarin katanya Supran disangka mau ini, Bu, disangka mau apa? Pencalonan karena Gitu saking loh. meriahnya gitu kan. Memang Bu Ayu, saya Luar pesan sama peserta meeting Zoom yang baru sama sekali hari ini, ikutin aja belajar, nggak usah meragukan, nggak usah ragu. Bersyukur Anda diundang sama saudara atau teman atau sahabat yang mengundang lewat seminar online ini. Siapa tahu dari malam ini 2024 ya Bu, awal mula Bapak Ibu yang ikut Zoom ini akan kedepannya merubah perekonomian dan nasib apa keluarga Amin. ya. Saya kalau Ya, 4 tahun 5 tahun yang lalu 2018 saya tidak ambil kesempatan ini, ya maklum lah Bun, pensiunan dah terantok lah di rumah. nggak kepikir Nggak lagi ya lihat Bu. nggak lihat kapal terbang, nggak lihat Vietnam, nggak lihat Turki. Langsung ke Mimpi Kapadokia kayak Bu Ayu, ya Bu Ayu jujur saya join tidak kebayang, bermimpi pun nggak berani. Cuma ya, saya itu modal pertama adalah yakin kalau bisnis MLM itu kalau sudah tahu ilmunya, sudah ketemu sama orang satu visi satu misi, insya Allah lari bareng, pegangan tangan bareng-bareng, mewujudkan impian bareng-bareng, insya Allah itu yang menyebabkan cepat sukses. Dah, betul. nggak usah Iya, dipikirin orang yang menolak, pikirin aja orang yang serius maju bareng, sukses bareng di panggung. Soalnya saya, Bang Ardi, Pak Haji, dan Hari, Bu Rini, ya kan? Kami berlima semua sukses semuanya karena saya yakin Bu Rini, yakin Pak Jian dan Haris, saya sama Bang Ardi hanya dicantolkan, tapi saya percaya sama beliau berdua ngajak saya pasti ngajak bahagia. Terbukti toh? betul. Betul sekali Bu makanya Ayu, mungkin ada top leader yang lain, silakan yang sekarang mungkin pas kebagian presentasi, monggo. siap. Dicantolkan kayak baju aja Bu Enda.
Nah, coba nih mentor Emangnya kita luar Bang Ardi kayak belusuan. bersuara. Jadi apa Pak Oke, Bu istilahnya Ayu, kata kita cantik? langsung di tematik aja ya, biar teman-teman ini udah mulai banyak yang masuk. Oke, teman-teman semuanya, ini pada mentor sudah hadir. Nah, ini tadi baru Ya, pada komentar nih ya, saya bacakan. Saya gabung baru 1,5 bulan, masih butuh ilmu. ya, Saya gabung udah 3 bulan, belum dapat mitra, ya kan? Ada lagi nih. mitra. Terus apa lagi nih? Nah, banyak banget. Nah, oke, sekarang kita mau tanya nih ya. Pertanyaannya, saya mau wakilin ya teman-teman. Pertanyaannya untuk para mentor kita. Bagaimana cara prospek atau cara ngundang atau cara nawarin bisnis ini versinya para mentor? Nah, cukup jawab saya contoh satu aja masing-masing. Silakan Bayu. Siap. Oke, baik. Ke Bang Mentor. Ardi, ke Bang Ardi, ke Bang Ardi dah. Nah, coba Pak Adi Dewa katanya coba yang pertama nih. Baik. Tadi gimana? Bagaimana cara Bagaimana cara untuk prospeknya atau cara nawarinnya Pak Ardi Dewa nih ke orang lain? ya? Jadi teman-teman semua, kita di PT PES ini bersyukurlah seharusnya kita punya banyak produk. Ya, banyak produk otomatis kita pasti akan memiliki banyak juga pangsa pasar, banyak calon-calon mitra yang akan kita tawarkan produk-produk tersebut. Jadi sederhananya ya kalau kita tawarkan ke teman kita ya produk A, kalau dia tidak tertarik produk A ya tawarkan produk B, dia nggak tertarik produk B, tawarkan C. Ya kita punya produk itu sudah puluhan ya, bahkan mungkin ratusan barangkali. Nah ini satu ke apa ya namanya, keleluasaan kita untuk menawarkan produk apapun yang kira-kira mereka butuhkan. Nah, makanya ketika kita bertemu dengan calon mitra, ya, kita juga tidak akan mungkin langsung menawarkan salah satu produk kita, karena kita belum tahu siapa dia, apa profesinya, apa Ya, kebutuhannya. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu, ya, kita cari tahu dulu apa kebutuhannya. Atau bahasa kerennya ketika saya ikut training itu namanya building need. Ya, kita harus membangun, ya, mencari tahu apa kebutuhan dia. Kalau dia sakit umpamanya, ya setelah kita ngobrol-ngobrol, kita gali informasi tentang dia, ternyata mungkin kesehatannya bermasalah, maka berarti kan sudah ada produk yang mungkin nanti kita arahkan pembicaraan ke sana. Ya, kalau ternyata dia adalah seorang petani, ya, nah maka sudah otomatis juga kita punya produk yang akan kita arahkan pembicaraan ke sana. Jadi bagaimana caranya kita ajak ngobrol dulu, ya, kita ajak ngobrol dulu, mencari apa kebutuhannya. Nah, kemudian setelah dapat apa kebutuhannya, barulah pelan-pelan kita tawarkan produk kita. Nah, cuman teman-teman biasanya kalau ada di lapangan, ya ketika umpamanya saya ambil contoh ke petani lah ya, petani itu udah pasti dia butuh pupuk tentunya. Dia udah pasti butuh pupuk, ya. Dia sudah bertahun-tahun jadi petani, ya, sudah bertahun-tahun jadi konsumen pupuk. Nah, maka kita ketika berbicara dengan mereka ini, dengan para petani ini, ya, ini pengalaman yang saya temani, apa namanya, mitra-mitra yang saya temani ya, karena walaupun saya temani dengan tujuan supaya dia juga belajar, saya itu biasanya menjadi apa ya, pendamping aja lah. Jadi saya lihat bagaimana cara dia
menawarkan bagaimana cara dia menjelaskan produk ke petani tersebut dulu. Nah, kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman yang menawarkan produk ke petani adalah menganggap bahwa petani ini apa ya? Karena teman-teman ini sudah dibekali dengan ilmu pupuk ya, yang memang rata-rata kan teman ini bukan petani ya, tapi sudah dibekali dengan ilmu pupuk, apakah itu dengan ikut training bersama Pak Wawan barangkali, ikut training dengan Prof. Raden barangkali, atau ikut training dengan leader-leader lain ya yang membahas tentang pertanian, atau mungkin dengan saya juga ya, saya jelaskan tentang apa itu organik, tanah itu apa, kimia tanah itu apa, segala macam. Nah, ketika ketemu dengan petani ini, kesalahan yang sempat banyak saya temukan adalah menganggap bahwa ilmu pertaniannya itu sudah mumpuni, terus menganggap kalau petani ini nggak tahu apa-apa. Jadi itu yang harus kita hindarkan ya. Kita harus paham sepaham-pahamnya bahwa petani ini walaupun ya tampilannya apanya segala macam, ya tampilan petani memang mau kayak apa lagi ya kan. Nah, itu jangan sampai kita menganggap bahwa kita ini lebih paham tentang pupuk daripada mereka. Nah, ini yang harus di apa ya, disadari oleh teman-teman. Jadi ketika menawarkan, kita memang menawarkan pupuk kepada petani, kita memang berharap mereka mau menggunakan pupuk kita, tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika berbicara dengan petani ini, jangan sampai kesannya itu kayak kita menawarkan itu ya tanpa memberi kesempatan kepada dia itu bahwa dia hanya cukup mendengar saja penjelasan kita yang kemudian insya Allah dia akan closing gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita harus dengan petani ini harus seperti diskusi. Kita diskusi dengan petani ini ya. Jadi ketika diskusi ini berjalan ya, dia biasanya pakai pupuk apa, kemudian takarannya berapa, 1 hektar habisnya berapa ya, ukuran segala macam, terus panennya berapa. Jadi itu harus kita gali dulu, kita gali. Jadi ketika umpamanya nanti teman-teman kita sudah diskusi, kita sudah saling bertukar pendapat dengan petani ini, kalaupun umpamanya dia tidak bersedia, dia tidak mau menggunakan pupuk kita, minimal kita di situ sudah panen ya. Kita sudah panen ilmu gitu loh. Kita sudah dapat apa? Gambaran. Perbendaharaan pengetahuan yang akan nanti kita bisa sampaikan kepada petani yang lain gitu. Karena teman-temanku semua ya, petani ini ketika dia jangankan lain provinsi ya, lain pulau, lain desa saja itu biasanya udah lain perlakuan antara kita pemupukan di lahan yang di sini ya. Ini satu desa lah ini, cuma mungkin beda RT aja ibaratnya gitu ya. Ini di lahan di sini biasanya kalau pemupukan padi 1 hektarnya cukup sekian kilo. Sementara di RT sebelahnya itu bisa jadi tidak sama ya. Kalau di sini habis 10 kilo bisa jadi di sini hanya 8 kilo. Kalau di sini yang biasa 8 kilo dibikin jadi 10 kilo, itu biasanya padinya malah gagal panen kayak gitu. Nah, ini yang harus kita cermati teman-teman ketika kita ngomong dengan petani itu ya. Kita harus lebih banyak menggali informasi dari keadaan dari tanahnya kah, ya, apa yang dia tanam, kemudian berapa hasilnya segala macam. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung ditawarkan dan mereka seolah-olah pasti kalau kita jelaskan dengan meyakinkan mereka jelas mereka akan ngambil gitu. Nah, itu biasanya terjadi penolakan di situ ya, sehingga akhirnya teman-teman tidak closing gitu kan. Begitu juga sebenarnya dengan produk-produk yang lain teman-teman ya. Jadi kita
apa ya, secara umum itu ya kita harus pelajari dulu, kita harus cari tahu dulu, kita harus gali informasi dulu dari calon-calon mitra tersebut. Jadi nggak bisa asal asal datang ya, asal ketemu langsung kita jelaskan, apalagi belum apa-apa udah dijelaskan tentang motor gratis, mobil gratis, rumah gratis katanya. Jadi ujung-ujungnya dia bilang, ah ini jangan-jangan ini penipuan ini gitu, ya kan? Jadi itu kalau saya sih Mbak Ayu, jadi ketika saya ingin eh, apa ya tadi, prospek tadi itu, saya harus gali informasi dulu, saya harus tahu siapa yang saya hadapi, ya. Jangan sampai kita tidak tahu betapa tingginya gunung di hadapan kita, baru dengan lancangnya kita seolah-olah bisa melangkahi mereka hanya dengan satu langkah saja. Tahu-tahu kita terjerembab ke dalam jurang. Nah, gitu Mbak. Jadi harus kita kenali dulu nih lawan bicara kita, ya calon mitra kita. Harus cari informasinya dulu, ya. Nah, itu. Setelah cari dapat informasinya, disitulah kita bisa mencari kebutuhannya apa, ya kan? Nah, terus setelah umpamanya petani tadi memang butuh pupuk, tapi percaya nggak dia sama kita, ya kan? Percaya nggak dia sama produk kita? Nah, ini harus dijelaskan teman-teman, ya kan? Nah, biasanya kalau ke petani itu saya sendiri pertama saya suka sekali tanaman karena saya memang anaknya petani, jadi saya dari kecil itu besarnya di sawah ya, kemudian merantau inilah ya, saya baru jarang ketemu sawah. Nah, jadi walaupun saya anak petani, anak dari seorang petani, tapi saya sendiri itu kan tidak pernah punya pengalaman bertani. Maka supaya saya punya pengalaman bertani, alhamdulillah kemarin saya bisa beli kebun, kemudian saya juga beli sawah. Jadi ketika saya pulang kampung itu saya tujuannya adalah untuk menambah ilmu tentang pertanian, bagaimana nanam bawang, bagaimana nanam lombok, bagaimana nanam padi, ya, bagaimana menanam tanaman-tanaman yang lain, ya, itu memperbanyaknya segala macam. Nah, kalau di kota ini kan terbatas, ya, makanya tanaman saya banyak di depan itu eh, rata-rata semuanya itu kalau nggak di pot ya polybag ya planter bag ya, tapi hampir itu di depan itu yang tadinya parkiran itu muat untuk 4 mobil, sekarang tuh hanya muat untuk 1 mobil saja. Jadi untuk 3 mobil ini udah saya penuhin dengan tanaman. Sampai tadi nih barusan saja teman-teman, barusan aja ada orang turun di depan kantor ya. Saya lagi susun-susun produk, datang datang ibu-ibu ya suami istri, tapi istrinya yang turun yang mendatangi saya. Pak, mau beli tanaman gitu ya, saya ketawa aja. Ya ternyata adalah untuk tugas anaknya sekolah. Nah, karena saya tidak jual tanaman, jadi saya kasih saja 2. Ya ibu yang mana yang mau dibeli bu? Jadi dia mau beli katanya kan. Yang mana ibu mau mau? Yang ini Pak sama yang ini berapa? Nah, udah ibu bawa aja gitu kan. Jadi saya itu menanam di depan itu teman-teman adalah untuk membuat apa ya pengetahuan saya tentang tanaman itu sedikit ada lah. Jadi ketika nanti bertemu dengan petani bisa nyambung gitu loh, bisa nyambung untuk berbicara ngobrol dengan petani gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau ketika saya sudah ngomong dengan petani itu saya tidak akan langsung ujung-ujung menjelaskan bahwa dengan pakai pupuk kita ini bla 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 luar biasa apa segala macam ya, saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh itu. Jadi saya lebih baik saya itu menjalin chemistry-nya dulu. Jadi kalau sudah merasa sama-sama cocok berapa ini barulah ya. Dan itu pun ya kalau sekiranya petani ini kelihatannya lebih tipe-tipe petani pemikir ya, petani yang cerdas teman-teman ya. Jangan langsung ujuk-ujuk juga ditawarin bahwa ini pakai pupuk kita aja, enggak. Kapan perlu kita bagaimana Pak kalau kita coba nih produk kita ini Pak. Kalau teman-teman saya mungkin kalau seandainya Bapak sudah terbiasa melihat di YouTube, itu di YouTube udah banyak Pak anunya testimoninya. Tapi kan dan saya sendiri juga sudah apa namanya
mencoba produk ini di tanaman saya karena saya juga punya kebun, saya juga punya sawah segala macam. Nah, saya pingin ini bagaimana kalau saya di sini kita coba Pak. Yang tadinya Bapak pakai pupuk dengan merek A, sekarang kita coba dengan merek ini. Ya, kalau seandainya, oh ya bisa-bisa ini, insya Allah dia closing. Tapi kalau langsung kita jelaskan aja, memang betul-betul seperti kita adalah seorang penjual, kemudian dia adalah seorang pembeli, konsumen, ya, insya Allah biasanya mereka menolak. Apalagi dilihatnya produk PT BES ini 1 kilo ya, segitu aja untuk pupuknya harganya 250, tambah lagi fotosintesa, eco farming, ya kecil sebanget itu harganya 250. Saya yakin mereka belum apa-apa udah pada nolak duluan. Jadi belum dijelasin itu udah nolak duluan teman-teman. Ya, jadi itu kalau tips saya Bayu. Jadi ketika bertemu dengan calon mitra, gali dulu informasi siapa dia, apa profesinya, sehingga nanti kita bisa tahu apa kebutuhannya. Setelah kita tahu kebutuhannya, barulah di situ pelan-pelan kita apa ya? Kita building trust ya, membangun kepercayaan ya, bagaimana supaya dia percaya terhadap produk kita ya. Nah, mungkin kayak yang saya lakukan ya, kalau saya bilang umpamanya eh, Pak, untuk membangun kepercayaannya nih, ya kan? Kita udah tahu kalau dia butuh pupuk, maka sekarang kita harus bangun lagi kepercayaannya. Ya, saya bilang kalau seandainya petani ini umpamanya kita dari ngobrol-ngobrol tadi umpamanya tahulah kalau sawahnya umpamanya 1/2 hektar atau 1/4 hektar ya. Biasanya tiap-tiap daerah tuh punya sebutan ukuran luas mereka masing-masing ya. Ada yang satu apa ya namanya ya, punya. Jadi yang hektar ini umumnya ya kan. Tapi biasanya di masing-masing daerah tuh punya ukuran masing-masing ya, penamaan ukuran masing-masing. Nah, ketika kita udah tahu beliau ini pemilik sawah, anggaplah di dalam kalau dianukan ke hektarnya itu pokoknya 1/2 atau 1/4 hektar ya, atau hanya kecil saja ya, hanya 1/8 hektar saja banyak. Jadi ketika saya bilang alhamdulillah Pak, saya juga punya sawah 1 hektar. Itu aja dari mereka, saya cuma punya setengah, ternyata Bapak ini punya 1 hektar itu. Nah, kemudian alhamdulillah saya pakai ini Pak. Kalau Bapak tadi hasilnya per hektarnya sekian kilo. Nah, dengan saya menggunakan pupuk saya ini Pak di sawah saya, per hektar saya bisa panennya sekian ton Pak. Jadi insya Allah ada peningkatan terus, dan kalau Bapak pakai pupuk kita insya Allah juga bisa naik ke sana Pak gitu. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung jelaskan, langsung tawarkan gitu. Ya kan, apalagi kita belum tahu berapa hasil panennya, ya kan, begitu juga dengan sawit, begitu juga dengan tanaman-tanaman yang lain. Ya kita harus paham-paham dulu ya tentang hasilnya berapa, bagaimana dan lain-lain. Begitu Mbak Ayu. Jadi jangan sampai kita menawarkan sesuatu hal yang bagi dia itu eh, eh, tidak masuk akal ya, atau bagi dia itu biasa-biasa saja, ya kan? Ya karena ketidaktahuan kita berapa ton panennya sawit itu dalam 1 hektar, berapa hari panennya, ya kan? Kemudian kita bicara dengan petani yang dari kecilnya, dari mudanya sudah sampai tua itu di kebun sawit, hafal dia, ya kan? Nah itu harus kita tahu dulu, barulah kita bicara tentang pupuk. Begitu Mbak Ayu. Siap. Iya, jadi kita pendekatan persuasif dulu ya, tahu kebutuhannya dulu, apa yang memang yang kayak petani, Betul. otomatis dong ditawarkannya pupuk gitu kan. Kalau anak muda kan, misalnya anak muda perempuan gitu kan, biasanya kalau ditawarin pupuk itu nggak akan masuk ya Pak ya. Jadi tergantung kebutuhannya gitu. Karena kan apalagi sekarang PTBS produknya luar biasa banget ya, banyak banget yang kayak akan Iya. manfaat. Jadi kata Pak Aridewa Bro jangan Ayu, nunggu ya Pak ya. sekarang sekarang coba kita tanya mentor yang lain. Itu kan tadi caranya Pak Dewa. Nah, kalau caranya yang bukan Dewa kan beda. Betul. Ya, Ya Nah, kalau manusia biasa dengan dewa beda ya Kapten. beda. ini Coba. Variasi ya.
Coba nih. Caranya yang bukan, coba caranya mentor lain, cara prospeknya mentor lain atau menawarkannya mentor lain itu kayak gimana? Coba kita mau tahu juga nih, Ya, penasaran kan? Coba. betul. Tadi kan ilmunya dari Pak Dewa nih, dicatat ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba Itu ada dari colokan nggak? mentor yang lain. Ikut, Coba ya ikut. kita mau dari siapa dulu nih? Oh ini laptop ini mah nggak bisa kalau lama-lama. Nih, Sekarang udah bisa. ada Pak Riza, Oke. Pak Denny atau Bu Endah. Coba boleh dari Pak Denny deh, caranya Pak Denny seperti apa Pak Denny? Ya. Halo Siapa malam ini yang Pak. ada nih? Siapa dulu? Nah, selain Siapa Pak Dewa dulu? siapa dulu? Mau Pak Denny dulu atau Pak Riza dulu nih malam hari ini atau mungkin Bunda Endah? Ayo, Pak Denny, cara Pak Denny atau Pak prospek. Rizal aja, Bun? Enggak, Bu Enda kan udah Belum. ngobrol tuh. Cara Bu Enda gimana Ya. mumpung Bu Enda ada? Kalau Bu Enda nawarinnya gimana? Singkat aja, Bun. Nawari bagaimana? Nawari konsumen apa nawari apa? Ya nawari prospekan versi Bu Endah. Tadi kan versi Pak Dewa, ya kan? Wih, Dia kalau bicara tanya saya segmentasi nawari prospekan ya, nawari prospek deh. Bagaimana cara prospek gitu kah? Seperti Ya, itu? betul. Iya, cara Bunda nawarin orang itu gimana coba? Versi Bunda Oh, aja, asli versi Bunda. kalau saya nawari orang langsung saya todong seperti ini. Ngomong-ngomong kerjanya apa? Kalau sudah ngomong kerjanya apa, saya sudah bisa mendiagnosa berapa gajimu. Itu dalam hati saya. Berarti nanti kalau dia kerjanya apa, anaknya berapa, itu saya sudah bisa nembak dah. Tembak aja, masih punya utang, ingin umroh, sudah punya setir bundar apa belum? Gitu. Sudah wis namanya muka itu sudah merah, kena lah kantongnya satu. Closing. Kalau nggak mau closing, saya tempat jahat kalau ngomong. Kalau mau bertahan di pojok kantor sampean, kira-kira kapan dikasih hadiah reward Pajero atau mobil? Tidak usah gitu deh. Sepeda motor gratis tuh kira-kira pencapaian berapa tahun Anda bertahan kerja di situ gitu. Pedes ya, kalau saya prospek ya, langsung saya tembak seperti itu. Kalau Bunda, nggak mau, Bunda nggak itu apa-apa, Pak. pedes. Bunda Endah, itu pedes Dalam. banget. Itu kan pedes banget. Baru belum berani Bun. Jadi Karena itu saya kalau ngajak saya bisnis, bukan tangkap, jual produk. Saya kan ngajak bisnis, bukan jual produk. Pak siapa itu? Pak Nur sama Bu Ayu. Iya. Saya nggak pakai Sekarang saya mau lama. tanya, itu Ya, kira-kira kalau Bunda Endah pas belum dapat hasil, yeah. ya, pas belum dapat hasil masih awal-awal, tetap pedes gitu nggak caranya? Oh, awal-awal gini. Ayo, Mama saya prospek Nah, Bang Ardi ya. Bang Ardi, mau sukses, mau punya mobil nggak? Memang benar saya baru gabung, tapi saya yakin Bang Ardi, saya sama Bang Ardi pastilah dapat Pajero sama uang 1 miliar sama gajian mingguan bulanan dapat gitu. Saya yakin karena orang yang ngajak saya, Bu Endah Mbah-mbah aja bisa. Saya bilang gitu nanti. Mama, ibaratkan saya baru gabung ya, seperti itu. Tapi ada leader saya yang sudah sukses, polisi, Bang Denny, Bang Ardi. Mama, ini ibaratkan saya baru gabung loh, tadi sore kan, gitu. Yang penting Pak Nur, saran saya, Bapak Ibu reseller yang masih baru, ya Pak Nur, buat Bapak Ibu reseller yang masih baru, jadi saya dapat ilmu seperti ini. Anda direktur, Anda tahu ilmunya direktur, tapi Anda tidak tahu PT BES. Jadi saya lebih yakin dan lebih percaya bahwa saya ngajak beliau itu ya pas itu wis yang positif, ngajak positif. Bangun aset loh, bangun usaha kok 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan bisa diwariskan lagi. kalau Bu Endah ngajaknya gitu-gitu aja terus, gitu aja polanya, udah gitu atau ada cara lain coba Bu? Cara lain ya mau ya saya gini kalau cara lain cara nyantai ya, mau punya bisnis sampingan enggak yang modalnya murah, terus tidak usah meninggalkan pekerjaan yang jenengan kerjakan. Tapi kalau nanti 2 tahun 3 tahun Anda sukses, terserah mau ditinggalkan atau enggak, sudah nyantai aja, dibikin penasaran. Kalau nggak percaya lagi, saya kasihkan itu banking saya bonusan. Masya Allah.
Enggak, Loh, Bunda kan kalau belum enggak. Yang ini belum ada Bunda, bonusannya gimana mau ini belum ada ngeliatinnya bonusnya, Bunda? Bunda. Ceritanya Bunda baru-baru mulai. Baru banget nih Bu nih yang Ya, masih berjuang. kalau baru mulai sing penting yakin dulu saya sama diri saya, dan saya ngajak orang itu yakin orang itu tidak tahu PT BES. Nah, Hmm. saya bilang, ini kan saya baru gabung. Tadi saya ikut seminar Pak Haji Hadan Haris. Saya juga baru gabung, tapi saya yakin Pak Haji Hadan Haris itu loh punya utang 3M lebih, iso sukses, iso apa lunas. Pastilah Sertifikasi saya mentor sama ya. si A pasti sukses gitu. Jadi nyeritain kesuksesan mentornya ya, Bunda ya. Iya, mentornya dan leader yang sudah sukses-sukses yang saya jual karena saya belum apa-apa. Hmm, Itu itu pertama keren saya. banget. Oke, terima kasih Bunda. Sekarang yang lain, Bu Ayu, siapa lagi nih? Nih, Kita siapa lagi kupas di habis sini ada caranya. Kita cari Pak tahu nih Andi, mereka caranya. Fariza sama Pak Andi nih, udah ada nih. Coba Pak Andi atau Pak Riza mau siapa dulu nih yang kasih juga dong ilmu nih untuk para pemula ya, khususnya yang masih bingung, kadang yang masih apa kayak tadi kan belum berani atau misalnya kena ditolak sedikit langsung eh, langsung patah semangat gitu ya. Nah, tips and triknya coba dari Pak Andi atau dari Pak Riza bagaimana? Selamat malam. Kayaknya nggak ada jawaban nih. Sebentar. Baik, sambil Kayaknya menunggu yang lainnya siap, Bu Ayu, ya. Siap. Boleh kita Saya coba. sedikit, Pak Dewa lagi yang mau jawab. ya, saya sedikit menanggapi yang disampaikan Bu Endah tadi. Kan kata Bu Endah tadi kan, saya sih main tembak aja gitu. Main tembak aja, saya tanyain kerjanya apa. Nah, dari situ, ya, itu kembali tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika bicara itu bukan main tembak namanya Bu Endah. Itu tetap kan gali informasi dulu. Pekerjaannya Ya, apa, tinggal betul. di mana, anak berapa, Betul. sehingga ya, itu tadi baru Bu Endah bisa menyimpulkan tadi ya. Jadi itu. Jadi memang setiap kita berbicara dengan orang itu yang kita cari tahu itu adalah siapa yang kita ajak bicara. Karena sama seperti kalau ilmu silat Mbak Ayu atau ilmu kelahi ya dengan orang itu, ketika kita punya musuh, kita sudah tahu kelemahannya ya, jurusnya apa, kelebihannya apa, dengan begitu kita bisa nanti memutuskan pakai jurus apa mau menyerang dia gitu loh. Ya, apakah kita mau bikin dia berkelahi dengan dia jarak dekat atau jarak jauh, gitu juga dengan prospek ya. Kita nggak bisa langsung main serang-serang aja, kita tawarkan kepada dia karena mau nggak dapat uang 1 miliar, kita nggak tahu kalau ternyata dia adalah tampang-tampang begitu, ternyata di kantongnya ada 2 miliar, apa nggak mati kutu kita ya kan. Itu atau mau ini apa penghasilan berapa berapa segala macam. Nah, ini harus, makanya kita tidak boleh langsung main tawar-tawarkan aja. Kita harus tahu dulu siapa yang kita tawarkan, siapa yang Betul, kita Mbak. eh, mau Ajak ajak bicara. bicara, mau kita tawarkan, mau kita ajak bisnis gitu. Jadi betul sudah Bu Endah itu kan, dia tanya dulu kerja apa segala macam gitu Bu Ayu. Jadi ya Baru ketemu terus titik kalau lemahnya baru umpamanya, ketemu. ya, kalau kita orang baru, kita belum bisa apa mengclosing sendiri, belum bisa prospek sendiri di PT BES ini, yang paling gampangnya itu adalah bagaimana kita caranya menghadirkan ke seminar. Ini yang paling gampang kalau menurut saya. Karena Bu Ayu, ketika Seminar online teman-teman atau seminar langsung ya Pak Adi? ya, seminar, pokoknya seminar yang mana bagaimana caranya kita hanya menghadirkan orang saja, menghadirkan orang yang mana yang menjelaskan itunya bukan kita gitu. Yang menjelaskan adalah orang-orang yang sudah melakukan, Pengalaman. sudah membuktikan, sudah berpengalaman bahwa bisnis ini memang bisa untuk diperjuangkan gitu. Karena kalau kita sendiri yang prospek, kita sendiri yang menjelaskan, kita sendiri yang menyampaikan kepada calon mitra, pertanyaan yang paling menakutkan itu adalah ketika kita sudah selesai menjelaskan bisa dapat motor, mobil, penghasilan miliaran, mereka akan bertanya, Anda sudah dapat apa? Nah, kita belum dapat apa-apa.
Paling nanti dia bilang nantilah kalau udah dapat motor baru ngomong sama saya. Nanti kalau udah dapat mobil baru ngomong sama saya. Dan udah dapat mobil juga ngomong ke dia nggak closing juga, dia nggak ikut gabung juga. Begitu juga udah dapat rumah pun dia nggak gabung juga, kan? Nah, jadi Tambah jalur ketika sumbangan. dia dijelaskan itu, kalau orang yang menjelaskan adalah orang yang berpengalaman, orang yang sudah bisa membuktikan, insya Allah pertanyaan seperti itu tidak akan keluar. Ya kan, tidak akan mungkin dia bertanya, umpamanya yang ngisi seminar adalah Bu Endah. Dia nggak akan mungkin nanya, Bu Endah udah dapat apa. Kenapa? Karena sebelum dia bertanya, itu udah dijelaskan. Mari kita sambut, gitu kan? Ibu yang tadinya hanya ibu biasa-biasa saja, sekarang menjadi ibu yang luar biasa. Dan 20 hari dapat Mobilio, 1 bulan dapat Pajero, ya kan? 7 bulan dapat Luxury 1 miliar. Kita sambut Ibu Enda. Dia belum nanya Mbak Ayu, tapi udah dijelasin. Jadi nggak akan mungkin Iya. lagi dia nanya, Bu Enda udah dapat apa? Dan kalau dia tanya lagi, Bu Enda udah dapat apa? Berarti dia tadi nggak dengar MC manggilin Bu Enda, ya kan? Itu. Jadi caranya ya, bagaimana caranya teman-teman bisa menghadirkan ke seminar, gitu aja. Ya, dan untuk ke Iya. seminar itu biasanya banyak yang mengeluh, kok saya nggak bisa menghadirkan ke seminar, kok saya tidak, saya udah undang teman saya tapi nggak hadir. Baru sekali 2 kali mengundang 1 2 orang dia tidak hadir, terus sudah menjadi itu sebagai batu sandungan sehingga akhirnya tidak mau ngundang lagi, berarti ya semangatnya kurang, ya kan, semangatnya kurang, tidurnya terlalu miring, ya kan? Tidurnya terlalu miring. Kenapa? Karena gini loh, seandainya seminar diadakan pokoknya hari Minggu, dia sudah mulai mengundang dari hari Senin sampai hari Minggu. Adalah 2 orang yang dia undang, umpamanya. Ada 10 orang yang dia undang. Artinya satu hari anggaplah dia ngundang 1 atau 2 orang. Ternyata sampai di hari H-nya tidak ada satupun yang datang. Artinya 10 orang yang dia undang PHP semua. Kemudian di minggu kedua dia coba lagi. Ternyata sama, tidak ada juga yang hadir. Kemudian sudah ngeluh, ya kan, patah arang, udah nggak semangat lagi, kan? Padahal kerjanya seberapa sih, berapa waktu yang dia korbankan hanya untuk mengundang temannya yang tidak hadir tadi, ya kan? Berapa waktunya? Paling hanya amanah mengundangnya cuma diteruskan aja lagi undangan yang ada di grup itu biasanya, kan? Diteruskan aja ya, cuma dibaca aja sama orang. Ya, kemudian ketika tidak hadir hanya dengan bekerja seperti itu, mereka tidak hadir udah patah semangat. Saya hanya bertanya-tanya, ini sebenarnya eh, apa yang Anda Niat apa inginkan ora? gitu loh. Iya, hanya segitu saja kok sudah patah semangat gitu kan. Nah, padahal yang mau kita kejar ini loh, Bu Endah, ya, Bayu, yang mau kita kejar ini loh miliaran, ya kan? Setidak-tidaknya itu 1,6 miliar itu di rewardnya saja, ya kan? Belum bonus pasangan, belum bonus sponsor. Jadi sebenarnya dengan modal 2,5 juta itu bukan 1,6 miliar, ya, setidak-tidaknya itu bisa kita kejar 2,5 juta menjadi 2,5 miliar. Lah, duit 2,5 miliar itu nggak sedikit, ya kan? Sementara kita kerja nih, teman-teman ada yang kerja di luar sana, gajinya itu 1 bulan itu paling 2,5 juta umpamanya. Dengan Iya. gaji 2,5 juta saja, rela masuk mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Atau jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Ya, itu dengan gaji hanya 2,5 juta. Hanya 2,5 juta Anda bekerja seberat itu, sekeras itu, selama itu, kok nggak ngeluh gitu loh. Udah 10 tahun bekerja tidak mengeluh. Kenapa baru ngundang 10 orang ke seminar, nggak datang, sudah ngeluh, udah nggak sama, udah bilang berat bisnis PTBS ini. Ya, memang PTBS ini berat, tapi berat hasilnya. Maka ketika hasilnya berat, jangan dipikir bisa dicapai dengan kerja yang gampang, yang mudah, ya kan, yang hanya share-share undangan saja, ya. Kemudian berharap akan datang, berjibun-jibun datang, semuanya daftar gitu, ya kan, ya. Tidak segampang itu, Ferguso. Ya Bu Enda, ya harus Nggih. perjuangan. Kalau umpamanya gampang ya mungkin Nggak ada orang eh miskin, nggak ada orang miskin. iya,
Kalau Ada gampang di PT karyawan. PES ini paling hasilnya cuma 1 juta 2 juta aja Bu Enda, 1 juta dalam 1 tahun, 2 juta dalam 1 tahun. Ya, ini yang kita bicarakan adalah 1 miliar. Ya, Kalau setidak-tidaknya itu 2,5 miliar dan itu bisa dikejar dalam waktu 1 tahun. Rata-rata teman-teman itu bisa kejar dalam waktu 1 tahun. Ya, 2 tahun. Paling lama 3 tahun. Kalau sampai 5 tahun saya masih agak ini, berarti itu goblok. tidak dikerjakan dengan serius. Ya, tidak dikerjakan dengan serius. Kalau 5 tahun sukses, itu tidak dikerjakan dengan serius. Apalagi kalau udah 5 tahun, nggak juga sukses, itu bukan tidak dikerjakan dengan serius, tapi tidak dikerjakan. Ya, Ditinggal dulu. ngapain gitu ya? Selama 5 tahun ngapain gitu loh. Ya kan? Ditinggal Oh, saya tidur. sudah ngundang, Pak. Kayak kemarin itu kan ada saya di seminar. Ketika saya kasih semangat untuk ngundang, saya sudah Pak, kemarin Pak, minggu kemarin saya hadirkan, alhamdulillah hadir 6 orang Pak. Terus bagus dong 6 orang hadir. Ya tapi nggak ada yang closing Pak. Jadi ya seminar hari ini saya nggak ada menghadirkan lagi. Baru 6 orang ketemu PHP, kemudian sudah tidak menghadirkan lagi. Berarti saya bilang impian Anda itu terlalu kecil. Ya kan, terlalu kecil. Hanya 6 orang aja, ya yang itu pun sudah hebat loh. Sudah hebat. Dia bisa hadir 6 orang itu sudah hebat. Ya kan? Kenapa? Karena belum closing, bukan tidak closing itu sahabatku semua, belum closing, ya bukan tidak closing, belum, ya kan? Karena orang ini kan banyak yang tidak langsung juga semuanya begitu lihat peluang langsung sambar, lihat peluang langsung gabung, lihat peluang langsung ambil, enggak semua. Kebanyakan itu maunya nonton dulu, lihat dulu, banyak Ya, pertimbangannya. Yang duitnya tidak ada lah apa segala macam, ya kan, semuanya itu eh, banyak alasan dan mereka akan melihat dulu. Nanti suatu saat mereka pasti akan bergabung, ya. Begitu juga kalau kita jalankan dengan online. Saya secara online saya kurang 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 pinter Mbak Ayu. Ya bukan kurang pinter lagi, kalau bahasa jeleknya itu saya masih dibilang goblok kalau untuk online-nya, ya kan. Dalam artian ya saya punya medsos itu hanya untuk bercandaan aja. Saya punya medsos Facebook juga, Facebook ada ya kan. Yang pertama saya tahu tuh Facebook. Terus sekarang tuh TikTok kan, teman-teman kan di TikTok banyak yang closing tuh kan. Nah, TikTok. kalau saya itu gambarannya Mbak Ayu, jangankan saya closing, saya main TikTok malah saya yang diprospek gitu loh. Malah saya nih prospek, ya kan? Lucunya lagi ketika saya tanya-tanya, kamu leadernya siapa, siapa, itu ternyata malah masih garis ke saya juga, kakek-kakek leadernya gitu, Mbak Ayu. Nah, itulah saking sakitnya kalau saya Jeruk main makan jeruk. main main online ya, itu. Jadi Lucu juga saya ya, Pak. belum mampu sehebat mereka-mereka ini. Saya sebenarnya iri kepada leader-leader yang kayak Engkar. Mas Enggar, Pak Amir Betul, Pak Maser, Dede. yang mudah-mudahan nonton ini. Harusnya beliau menyampaikan di sini, ya. Amir Maser, Betul. Enggar, siapa lagi yang mainnya, Pak Aden Haris sendiri, ya kan. Itu luar biasa, Burini. ya kan. Ketika mereka main TikTok itu, habis itu di-share, ya kan. Closing dari TikTok, closing dari Panas Facebook, ya, Pak. Pak. closing Panas dari kita ya. ini, ya kan. Panas ya, dan itu harus dijadikan sebagai dendam Motivasi. positif, bahwa motivasi bahwa kalau mereka bisa, saya harus bisa gitu. Pelan-pelan ya kita harus bisa-bisa juga. Nah, ketika saya Jar. coba-coba juga Mbak Yu, ya, ketika saya coba-coba juga, kaitannya adalah dengan orang yang menunggu tadi, ya. Orang yang menunggu tadi itu yang tidak langsung closing, bukan tidak closing tapi belum, ya kan? Belum. Belum. Nah, ketika ada yang menghubungi saya itu, rata-rata mereka itu sudah pernah konsultasi, bahkan ada yang bertemu dengan leader-leader yang online-nya itu tadi. Ya Ya kan, Allah. sudah pernah konsultasi dengan Pak Amir Maser, dengan Enggar, dengan siapa lagi ya. Pokoknya semua yang main-main TikTok itu, yang peraih Pajero ke bawah itu, saya malah nggak ada yang kenal, tapi kan kalau TikTok saya buka itu isinya PT Best semua. Saya curiganya TikTok ini sekarang ini udah dibeli sama PT Best, ya kan? Separuh PT Best yang beli, separuhnya capres, ya kan? Itu aja kayaknya isinya TikTok sekarang ini kan. Nah, Berlomba. jadi ketika saya
konsultasi apa sih, kita bicara-bicara dengan mereka itu, ya kita komunikasi dengan mereka, ternyata mereka itu sudah ini ngikutin, ya paling tidak itu ngikutin, kalaupun nggak udah bertanya jawab apa segala macam, ngikutin. Udah Saya kepo-kepo ngikutin ya Pak Pak ya. gimana TikTok ya TikToknya Bu Rini, TikToknya Mas Enggar, TikToknya siapalah ya saya udah ngikutin Pak, jadi dia sudah tahu PT BES itu seperti apa, ya kan. Nah jadi ketika hal seperti itu ketemu dengan saya bilang aja, Anda kalau masih mau nanya-nanya, maka saya tidak akan jawab. Kenapa? Orang yang Anda tanya itu hebatnya udah 4 kali lipat saya. Bahkan ada yang 10 kali lipat saya hebatnya. Terus sekarang Anda mau tanya lagi ke saya, pasti saya tidak bisa jawab dan saya tidak mau jawab. Jadi sekarang kalau masih mau nanya ke saya, lakukan langkah yang pertamanya yaitu daftar. Kalau udah daftar, baru boleh komunikasi lagi dengan saya. Segituin aja. Berarti tapi itu jadi salah satu cara ya Pak ya. Jadi salah satu cara untuk kita nge-closing orang juga, karena kan udah tahu, udah diskusi, udah apa gitu kan. Jadi akhirnya malah makin Ya, penasaran dengan Bapak ya. Akhirnya malah iya, closingnya karena tugas tugas anu pertama tadi yang saya bilang cari info tentang dia apa segala macam itu udah berjalan, ya kan? Jadi dia ini sudah tahu, bahkan tingkatannya bukan lagi kita tahu kebutuhan dia sehingga kita bisa tawarkan ke dia itu sebagai solusi, tidak. Tapi dia sendiri sudah tahu dia butuh apa dan dia tahu solusinya adalah gabung di PT BES. Maka ya tinggal closing, tinggal eksekusi gitu loh. Jangan dilayani lagi. Jadi wartawan tanya tok tapi nggak mau praktek. Kalau Bu Ayu, saya awal-awal duplikasi Ibu Kaperini. Jadi awal-awal saya beli buku agenda, saya tulis daftar nama itu orang-orang yang saya prospek. Waktu itu kan saya selalu seminar, praktek di awal-awal. Saya ngikuti terus sama Pak Haji Andan Haris, terus Pak Nurholis itu bikin daftar nama. Nah, daftar nama itu dibedain. Kalau Bu Enda tulis ramah, antusias, terus berpengaruh, punya uang apa enggak, terus orangnya tipe belajar apa enggak. Itu dikelompokin ya Bun ya. Terus saya beli buku bagaimana cara mempengaruhi orang lain. Jadi saya Bu Ayu gila-gilaan itu saya kejar buku, belajar, praktek. Jadi ilmu saya bisa sukses seperti ini, saya 85% memang saya praktek di lapangan. Nah, ilmu di PT BES kan presentasi produk knowledge, terus apa perusahaan, terus bagaimana duitnya dari mana, bisnis plan, sudah muter 3 itu. Iya kan? Betul. Kalau produk itu bisa menguasai kalau kita makan, kalau kita pakai, kami nggak jadi sales. Bagaimana membangun bisnis? Saya Bu Ayu, prospek Pak Pendeta Lumajang, namanya Pak Arnold, itu 1 tahun saya bertahan dihina, pokoknya ditolak sampai gini-gini, minggat-minggat, pergi saya tidak butuh gitu ya. Saya bertahan karena saya tahu beliau itu mantan MLM, leader besar tapi kere, ya gitu deh. Saya tahu di PT BES itu uangnya gede. Jadi saya ditanya, sampai tanya ke suamiku, kira-kira kalau Bu Enda itu masuk di PT BES itu kira-kira ada negatifnya enggak gitu. Tanya suamiku ke Polsek waktu itu. Saya bilang nggak ada negatif ya, suamiku bilang. Terus saya mantu 2019 tanya Ibu Kaperini karena waktu itu hadir. Kira-kira PT BES itu ngasih ribet seperti banyaknya itu uang dari mana gitu. Bu Rini jawab sebisanya. Nah, alhamdulillah, Bun, saya ngotot. Namanya Pak Pendeta Arnold itu bawa ke kantor. Gemes sih orang lainnya. Bawa ke Bandung, saya bayarin naik kereta. Karena saya tahu orang itu potensinya besar. Karena dia mbah-mbahnya MLM. Gitu loh. Iya, jadi kalau ngomong kalau dia menguasai PT BES, dia tahu duitnya gede, pasti lari. Udah, saya gitu. Ya, alhamdulillah Bun, sekarang omset saya besar dan sukses yang paling besar di Lumajang ya dipimpin sama tangannya beliau. Masya Allah. Tapi nah Bapak Ibu berarti ya jangan menyerah. Yang tadi baru sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, Bu Enda setahun loh, setahun ya. Tapi tetap
Ya Bun Terus ya, itu ayolah. saya kalau nguper Bu Ayu, Ibu tahu ya Bu Ayu itu Pride Luxury. Kalau ngejar Bu Ayu, sampean tahu Bu, di kantor TK saya kejar, di asuransi saya kejar, di mana Iya, dia ada bau keringetnya dia saya kejar. Karena saya tahu Bu Ayu itu butuh uang untuk biaya anaknya 4. iya. Ya, Wahyu kan guru honorer TK. Saya kejar. Terakhir saya ajak ngomong empat mata, tegeblak no meja. Bu Ayu, saya tanya, gajimu 750. Kalau kira-kira nguliakan anak, uang dari mana? Aku tak gituin. Terus Bu Ayu nggak mungkin PNS karena guru swasta. Saya Ya. habis-habisan terakhir saya itu kalau bilang Bu Enda itu ya wis racun wis kalau ngomong sama Bu Ayu. Tapi alhamdulillah Bu Ayu nurut nganut sekarang bangun masjid, rumahnya direhab, anaknya lulus S2, nikahkan anak 2, sekarang kuliah. Tumpahannya sekarang Terselamatkan. Fortuner ya itu. Iya, nah Bun Jadi berkaitan dengan tadi mentor-mentornya kan maksudnya semangat nih ya luar biasa. Nah, gimana sih caranya kalau misalnya Bun ada mitra yang ternyata dia itu setelah bergabung diabaikan oleh mentornya gitu, dibiarkan. Nah, gimana sih untuk pemula yang ditinggalkan oleh induknya seperti itu Bun gitu? Apa sih yang harus dilakukan menurut Bunda? dunia mentor itu tidak meninggalkan. Salahmu dewek situ tidak mencari mentor yang sudah sukses atas-atasnya. Sekarang contoh ya, Ibu AKP ini di Banjarbaru. Ya, Bang Denny, Bang Ardi, podo-podo satu periode lagi daftar. Jadi kalau ngomong kucluk-kucluk bareng dah orang 3. Istilahnya belum pinter semua deh. Tapi saya kan pinter, cari Pak Jian dan Haris ke Jogja. Udah, cari. Cari Bu, Allah itu ya Bu, pasti sayang dan akan menunjukkan orang yang berjuang pol-polan. Itu sudah janji Allah. Orang yang gagal, orang yang tidak sukses, orang yang tidak menghadirkan orang lain, saya yakin dia tidak mau menguasai ilmunya dan dia tidak ngotot. Nah, kalau saya ngototnya aku dibilangin dalik pun, gak ono remnya saya ngotot karena saya apa? Duplikasi sama Pak Jian dan Haris. Pak Jian dan Haris itu loh, bayangin coba. Rumahnya aja 3 kayak gitu, mobilnya kayak gitu, istrinya kalau ngambil uang itu kayak ngambil tisu. Coba reguler apa? Beliau punya kantor berapa itu coba regional. Berapa kantor itu uang berapa? Oh, saya distributor 500 juta aja uang gede. Lah, Pak Haris itu regional. Terus anak-anak itu kemarin kan ke Vietnam bareng-bareng ya. Saya gini Bu. Ya, kenapa saya gitu? Anaknya minta aja yang cewek itu dituruti harga berapapun dituruti. Apa kira-kira Anda bangga jadi orang tua seperti itu? Betul sekali. Sekolahnya UGM, kan sekamar sama saya. Jadi belanja apa saya tahu. Masya Allah, betapa bahagianya orang tua bisa bahagiakan anak. Makanya Pak Haris itu di awal-awal saya lihat Pak Haris, saya tidur ngorok Pak Haris nih Banjarmasin, Pak Haris di mana wis pokoknya di luar-luar kota. Perjuangannya luar biasa Pak Jian dan Haris 3 tahun 2 tahun. Saya tahu persis karena saya Pak Jian dan Haris, Bang Denny, Bang Ardi, Bu Rini itu satu perjuangan dulu. Nah, jadi sekarang Pak Jian dan Haris, saya, ya alhamdulillah menikmati perjuangannya. Jadi buat Bapak Ibu yang baru gabung, sabarlah. 3 tahun, 2 tahun, itu sudah pasti kepegang Pajero sama 1M. Terus kalau Bapak Ibu berbalik coba, 3 tahun Anda bertahan di kantormu, sopo kate ngasih Pajero, boro-boro mobilio. Jadi kasih 1M pun sampai kiamat, sampai ngeden lembur 24 jam, nggak mungkin dikasih. Presiden aja nggak ngasih uang 1M. Masya Allah ya. Nah, jadi kalau yang udah terlanjur nih Bun gabung berarti cari lagi mentornya ya, mentor atasnya lagi yang memang aktif. Ya, terus ada lagi tadi ada pertanyaan di grup. Saya sudah dapat orang atau sudah closing, bahkan priority, kok nggak jalan gitu ya? Ya kan? betul. Oh, bantat tidak berkembang jaringan saya ya. Resepnya satu. Balik dari yang tadi mentor ya Bun ya. Jadi ini mitra, jadi dia sebagai mentornya nih. Ya, resepnya satu. Orang yang sudah di closing, parani 4 mata ngomong, 4 mata. Hei, situ daftar dulu tuh impianmu apa? Kalau sampai tidak memperjuangkan, siapa lagi yang memperjuangkan anakmu, bojomu, dan
istrimu dan orang tuamu. Gak mungkin sapam atau tetanggamu yang mau membayar utang begitu ini. Kalau dia tidak jawab kelap, oh berarti dia nanti sudah masuk di omongan saya. Terus kalau dia benar-benar tidak mau jalan, saya tidak akan mikir orang nggak jalan, Bang Ardi. Saya mau buka jalur lagi. EGP emang gua mikirin lu, tak gitu ini. Sistem keras kalau Bu Enda. Pokoknya Bunda ya langsung tinggalkan. Bunda langsung gaspol lagi ya dengan yang baru, yang Ya, cari semangat. yang lain, Bu. Cari yang lain. Saya meratapi orang yang tidak mau diajak maju, ya saya ikut miskin sama dia. Ya, Bu Ayu, luar biasa ya. Bu Ayu, Ini nih memang Bu Ayu, bisnis di PT BES itu ya Bu Ayu, Masya Allah. Pak Nur itu sistemnya sudah luar biasa. Beliau kan kaptennya. Ownernya luar biasa, leadernya luar biasa. Crossline itu loh, sing orang lain itu kayak saudara. Terus kerja iya, kita itu mudah sekali. Silaturahmi, nun sewu, muluteku bukaan. Silaturahmi, jemput rezeki itu. Bikin daftar nama siapa yang diajak sugi bareng-bareng. Nah, diajak sugi tidak mau, terserah lu. Gitu aja sudah. Udah usah dipikirin pusing. Semangat, impian kita besar kok. Itu Bun. luar biasa ya. Jadi Bu Endah tuh upgrade ilmu, gaspol dari awal. Jadi memang gaspol itu ya, Bun. Jadi kita pun jangan sembarangan ya, jangan asal ngajak, tapi kita basically ilmunya nggak ada. Nah, berarti diri kitanya juga upgrade terus untuk ilmunya. Jangan sampai di saat nanti turun ke lapangan nggak siap ya, Bun ya. Seperti itu. Iya, Terus sampai tambah baca lagi buku. Ayo tambah lagi. Bapak Ibu, yang timnya masih sedikit, alangkah bagusnya jenengan belajar. Karena suatu saat Anda dapat orang yang kelas menengah, yang lebih pintar dari Bu Enda, Anda itu sudah siap membina. Allah itu memberikan tim, itu sudah sepantasnya. Oh iya ya, saya kasih tim seperti ini. Iya, karena Bu Enda sudah totalitas. Kalau sampean maju, mundur, diundang manten tonggo, nggak ikut seminar. Diajak temen Reoni ndak ikut seminar, diajak EGSS alasannya jadi tonggone nyunat, ya wes terserah lu gitu gitu. Iya Bun, kalau orang tidak mau upgrade, setiap seminar tidak mau datang, berarti orang itu sudah merancang dia gagal, sudah wis. Ya. Berarti kitanya dulu yang memang semangat ya Bun ya, Iya, mencontohkan senang. semangat Gak usah itu. mikirin sih nggak sukses. Karena nanti suatu saat, Bun, contoh saya ya, Bun, contoh ya. Saya masuk masa kebayang mau dapat Pak Enggar sing tiap hari closing, mau dapat Bu Novi, mau dapat Bu Nur itu. TikTokan ini, Masya Allah, kalau nge-share gaji sehari itu gajiannya di atas rata-rata itu 5 juta, 6 juta. Nah, sebulan itu berapa, Bun? Itu loh, kalau saya tidak siap membina beliau-beliau dan tidak siap ketemu mukanya beliau, saya sudah keok terlindas sama orang-orang yang sudah sukses. Tapi saya pede karena saya punya ilmu, karena saya juga tembus luxury, karena saya seneng timnya itu sukses. Nggak mungkin kalau dia sukses ya masuk titik saya, udah gitu aja. Alhamdulillah saingan sehat. Nah, masih ketinggian kan? Bahagia Bun, dikasih jalur sama Allah satu sudah besar, tinggal satu bangun. Itu otaknya orang yang waras. Masya Allah Antum luar tahu? biasa sekali Bunda Endah ya. Malam ini ilmunya luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi silahkan nih yang masih maju mundur cantik kata Bu Endah harus serius ya, harus semangat. Jadi Ya. nanti bisa jalan dan terus belajar, hadir ke pertemuan terus. Apalagi sekarang ya Bun kan ada pertemuan online juga ya yang setiap hari kita Terus uh, penampilan ada Bun di-upgrade, terus mendekat sama Tuhan, mendekat sama Allah, karena yang bisa menolong adalah satu Allah. Jadi kalau resep Bu Enda itu 3. Kerja pol-polan, ibadah pol-polan, sedekah pol-polan. Keren apa enggak? Allah. Luar Kayak biasa ya. kayak Pak Haji Febrian kan gitu, Pak Haji Febrian. Kerjanya Iya seperti betul. itu. Sedekahnya seperti itu. Ibadahnya juga seperti itu. Mana ada, Bun, ini loh. Mana ada perusahaan nyuruh, istilahnya taruhlah saya itu partnernya Pak Haji Febrian, disuruh SLC, sebulan mesti SLC, sebulan mesti SLC, tapi perusahaan kok nggak miskin, perusahaan kok nggak bangkrut. Iya, Karena apa? betul. Pertolongan Allah, ya kan? Betul sekali. Itu ya Bang Itu Ardi, yang paling terima kasih guruku.
Siap. Iya Bunda siap. Nah sekarang balik lagi nih ke Bapak Ardidewa nih. Pak, nih salah satu tips and trick nih ya. Gimana sih caranya biar mitra kita nih yang tadinya kan biasanya awal-awal tuh ada yang coba-coba dulu ya, daftarnya basic. Misalnya gimana sih untuk mancing dia biar mau upgrade? Tips and triknya nih dari Pak Ardidewa gimana Pak? Misalnya Ya, kita memang tahu dari semua mitra itu yang ribuan itu yang aktif itu memang tidak akan banyak ya. ya, Seperti yang ditanyakan Nadia tadi yang udah dijawab sama Bu Endah kan, sudah di bawahnya nggak ada yang jalan, bagaimana itu ya, ya kan? Nah, kalau seandainya di bawah Bapak itu masih ratusan orang ya, atau mungkin kalau Bapak baru dapat Star Ambassador, berarti kan ada 600 lah kalau basic semua ya, ya, 600. Dan sejarah mencatat kalau di PT BES ini, kalau sudah dapat Star Ambassador, itu yang aktif di bawahnya itu ya tetap masih bisa dihitung jari. Bahkan eh, bisa jadi dia dapat Star Ambassador itu karena dia sendiri yang aktif, dia sendiri yang berjuang, dia sendiri yang closing. Artinya yang di bawahnya itu belum ada yang bergerak. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat luxury, insya Allah tingkat luxury itu tidak akan bisa dikejar rasanya kalau hanya dengan mengandalkan closingan pribadi tanpa duplikasi. Ya kan, betul. makanya selalu saya bilang ke teman-teman, kalau mau ngejar motor aja gampang, ngejar mobil 150 juta aja gampang, ya. Tapi kalau sudah naik ke atas untuk ke Big Star Ambassador, apalagi Luxury Ambassador, itu sudah sedikit sulit karena itu duit banyak, ya, poinnya juga lumayan banyak, yang rasanya akan sangat-sangat sulit kalau kita bergerak sendiri tanpa ada yang aktif, ya, seperti kita di tim kita. Tuh. Jadi kalau Bapak yang nanya tadi di bawah saya nggak ada yang gerak, ya, saya nggak tahu Bapak udah ambasador atau belum. Kalau seandainya sudah ambasador, baru new ambasador, baru star ambasador, wajar Pak, nggak usah dipikirin. Karena memang untuk aktif atau tidak Mbak Ayu, itu pilihan mereka, ya, itu Betul. pilihan mereka. Termasuk ketika ingin bergabung, ya, atau tidak pun, itu juga tetap pilihan mereka. Dan ketika mereka sudah memilih bergabung umpamanya di basic, itu pun juga pilihan mereka yang mana mereka gabung itu coba-coba. Nah, ketika mereka coba-coba ini, ya, coba-coba ini, terus bagaimana caranya supaya membuat mereka itu bisa upgrade, gitu kan? Itu dari impian mereka sendiri, Mbak Ayu. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya mereka itu supaya mau hadir ke training, ya, mau Ya. hadir ke seminar. Tapi kalau sudah ke seminar aja tidak mau hadir, apalagi ke training, seperti yang dibilang Bu Endah tadi, itu sudah apa ya? Pada di istilah Bu Endah untuk bunuh diri namanya, udah menuju kegagalan gitu kan. Nah, Iya. tapi kalau masih dia mau untuk hadir ke seminar, ke training, ya, insya Allah disitulah mereka nanti akan mengupgrade diri mereka. Karena awalnya mereka pasti ingin upgrade impian dulu, ketika diberikan impiannya, diberikan gambarannya bahwa di PTBS insya Allah impiannya bisa tercapai. Karena kalau kerja selama ini, ya, mungkin nggak impianmu itu terwujud semua. Kalau tidak mungkin, di PT BES minimal mungkin. Nah, jadi kita ambil kesempatan mungkinnya itu aja dulu. Jadi kalau oh iya ya, minimal di PT BES ini sudah bisa jadi atau mungkin ya impiannya tercapai. Sementara di pekerjaan yang sekarang ini sudah nyata-nyata kata mungkin itu tidak ada kok ya masih dikerjakan gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kalau mereka masih ikut training, ikut seminar, ya insya Allah mereka masih dapat suntikan semangat. Kemudian di training mereka dapat suntikan ilmu, suntikan upgrade ilmu, upgrade impian. Insya Allah mereka akan upgrade kemampuan
dirinya dan juga akan upgrade paketnya Pak dari basic ke apa namanya ke reguler, bisnis dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian tadi saya lihat juga ada yang bertanya itu bagaimana caranya kalau yang sudah RS, ya ini online nih ibunya kayaknya ya, RS, terus Ya, tapi bagaimana caranya supaya belanja gitu ya, belum supaya belanja. segera belanja. Nah itu tadi ya seperti yang saya bilang tadi ya, cari tahu dulu kebutuhannya apa, ya kan? Jadi kalau dia hanya RS saja, belum belanja, mungkin kita menawarkan produk yang salah karena kita masih tidak tahu, belum tahu kebutuhan dia. Dan bisa jadi juga dia daftar RS itu hanya karena nggak enak sama kita aja, ya kan? Kebetulan mungkin udah lama teman di Facebook atau udah tetangga barangkali, akhirnya ya udahlah daftar aja RS dulu nanti belanjanya kapan-kapan gitu. Nah, kapan-kapannya ini ya betul-betul kapan-kapan sampai jadi kapan-kapan nanti, ya kan? Nah, itu Berapa jadi kapan tinggal ya? ya ya cari informasi kenapa dia belum belanja. Kalau sudah dapat informasinya, barulah mungkin kita bisa carikan solusinya. Jadi tahu dulu masalahnya apa, baru carikan solusi. Kalau umpamanya masalahnya keuangan, ya, mungkin karena dia belum paham saja, ya kan? Belum paham saja karena 2,5 juta di tahun 2024 ini 2,5 juta itu nggak ada nilainya, ya kan? Nggak ada nilainya 2,5 juta itu, ya kan? Jadi rasanya kalau dia berkata karena belum ada modal, mungkin dia hanya belum paham saja bahwa 2,5 juta itu bisa menjadi 2,5 miliar dalam waktu 1 tahun. Kalau dia paham, ya bagaimanapun caranya 2,5 juta itu pasti ada. Yang kedua mungkin kalau seandainya yang jadi masalah adalah dia menganggap 2,5 juta itu mahal, padahal dia ada duit, 2,5 itu dia ada duit, tapi belum dijadikan sebagai apa ya namanya prioritasnya untuk itu gitu. Jadi dia ada uang, tapi uang untuk daftar ini belum ada. Jadi dia nggak salah kalau ngomong belum ada uang. Padahal sebenarnya dia uang ada, ya kan? Nah, itu hanya dia belum bisa mengarahkan bagaimana caranya kalau 2,5 juta itu bukan modal, ya, bukan modal, tapi bikinlah 2,5 juta itu sebagai kewajiban belanja yang produknya untuk kita gunakan hari-hari. Contoh, ibu-ibu di situ kalau seandainya calon mitranya yang sudah RS itu adalah ibu, pasti dia pakai lipstick. Dia pasti butuh. Ya kan kalau dia laki-laki, ya, dia pasti punya istri. Ya kasihlah, belikanlah lipstick untuk istrinya. Jadikan itu sebagai kewajiban, ya, bukan modal. Jadi kalau dilihat modal kayaknya besar dan belum dianggarkan untuk itu, ya kan? Tapi jadikan sebagai apa ya? Sebagai kewajiban apa ya? Duit yang memang wajib kita keluarkan untuk hari-hari gitu loh. Ya untuk lipstick, untuk beli sabun, kan produk PTBS ini kan banyak, ya kan? Untuk yang Betul. suka minum kopi, untuk bedak istrinya, ya kan? Kalau umpamanya kita list semua apa namanya skincare yang dikeluarkan oleh PTBS, mulai dari day cream, night cream, cleansing oil, dan bla 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 itulah cukup ya bagian yang skincare-nya saja itu 2,5 juta nggak cukup loh, nggak cukup, ya kan? Jadi artinya apa? Bahasa sederhananya, kalau seandainya dia adalah laki-laki, kalau dia pandang itu 2,5 juta sebagai modal merasa berat, maka jadikan 2,5 juta itu bukan modal, tapi rubah menjadi uang yang wajib Anda keluarkan untuk istri tercinta Anda. Belikanlah bedak untuk istri tercinta Anda itu harganya 2,5 juta. Hak usahanya Anda ambil gitu loh ibaratnya. Jadi insya Allah dengan begitu maka nilai 2,5 juta itu akan semakin kecil lagi. Apalagi kalau ada keluarganya yang sakit. Nah, mau duit berapapun kalau udah bicara yang namanya penyakit, ya 1 juta, 2 juta, 100 juta itu nggak ada apa-apanya, ya kan? Jadi kalau udah bicara dengan penyakit, ya duit itu sudah ini. Jadi kalau umpamanya kita tahu ada keluarganya yang sakit,
istrinya sakit, suaminya sakit, anaknya sakit, ini loh, ya, ini loh solusinya. Jangan mau dikasih obat sama dokter terus, ya kan? Ma dokter berapa tuh habisnya? Coba pakai ini, ya. Siapa tahu cocoknya ini, ya. Nah, itu saya udah banyak kok dapat mitra-mitra yang memang awalnya dia hanya butuh produk aja karena ada keluarganya yang sakit, termasuk kemarin, ya, kemarin saya seminar di Tenggarong, ya, namanya Pak Gusti. Beliau itu hanya semakai pengguna produk yang mana anak beliau sakit, jadi beliau itu pengguna produk Hasbro dengan kolagen. Itu yang dikasihkan ke anaknya, ya. Nah, alhamdulillah ada perubahan, ya. Ketika berobat dengan dokter, ya nggak ada perubahan, ya. Nah, begitu dengan Hasbro kolagen ada perubahan, ya. Jadi beliau hanya sebagai pengguna aja dulu, dan itu sudah berlangsung selama 3 tahun kalau nggak salah, 2 atau 3 tahun dia bilang kemarin. Nah, begitu sudah dia jadi pengguna, anaknya udah ada perkembangan walaupun belum sembuh, ya. Katanya sakit anaknya itu nggak bisa bergerak sama sekali, mulai dari leher ke bawah ini kayak lumpuh, Mbak Ayu, leher ke bawah ini. Oh. Jadi ketika berobat ke rumah sakit tuh biar diinfus, diapain lah segala macam itu nggak ada ini. Nah, alhamdulillah dengan konsumsi Halpro dengan kolagen, ya, itu sekarang sudah bisa jarinya begini ini, sudah bisa begini. Ya, perkembangannya coba 2 tahun hanya Luar seperti itu, tapi biasa itu ya. sudah sangat luar biasa. Karena berapa tahun sebelumnya itu bertahun-tahun juga dengan obat dokter nggak ada perkembangan, ya kan? Tapi dengan Betul ini sekali. itu sudah luar biasa dan dia sudah sangat senang sekali sehingga akhirnya ya setelah dia menjadi sebagai seorang konsumen setia Hasbro dan kolagen, nah sekarang beliau menjadi seorang yang gigih menyampaikan betapa produk PT BES ini adalah produk yang luar biasa, dan di samping itu juga ada ya efek sampingnya ini bisa dapat motor, mobil dan rumah. Dan alhamdulillah beliau katanya sekarang kemarin itu ngomong sudah dapat 3 mobil 150 juta dan sedikit lagi katanya mau dapat mobil 500 juta. Nah ini Masya ya. Allah. Jadi mulainya Itu dari awal dia hanya bergabung, ya. Terus jadi pengguna produk. Nah, setelah itu dia baru paham, ya. Akhirnya langsung dia sekarang menjadi seorang leader yang luar biasa gitu. luar biasa. Jadi Pak Itu Adi baik. ya bisa dijadikan alternatif bahwa memang tidak harus selalu closing bisnisnya peluangnya ya Pak ya, tapi dengan kita misalnya apa berikan manfaat produknya gitu kan ternyata ada juga yang sukses dengan memang menjadi reseller produknya ya Pak ya dengan konsumsi Ya, produk-produknya. Betul, karena memang betul sekali Pak Adi, memang sangat luar biasa produk-produk PTBS ini. Bulan lalu pun sama anak saya DBD Pak Adi ya, terus harus dirawat kan karena HB dan trombositnya turun terus. Tapi alhamdulillah saya konsumsi Haspro dan Redwan itu alhamdulillah HB-nya trombositnya naik dan tidak harus dirawat. Padahal udah 3 kali ke dokter, udah seminggu nggak turun-turun panasnya, tapi ternyata menggunakan produk PTBS lah sebuah solusi gitu yang alhamdulillah yang mana kalau ke rumah sakit itu biayanya besar banget kan ya untuk zaman sekarang. Nah, jadi alternatifnya dengan menjual produk juga bisa Bapak Ibu semuanya. Jadi hanya konsumsi juga kalau terus-menerus ya Pak ya. Konsumsi terus, belanja terus ya sama karena kan pada intinya pembelian paket ya yang dihitung sebagai poin untuk nanti dapat mobil cash ya. Kayak gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang kalau kita terusin bisa sampai subuh ya Pak Adri ya. Bisa ya sampai itu ada besok yang pagi. tanya itu kalau orang mitra maunya dapat uang, apa? Bayar Ada langsung uang ada barang itu kuota gimana katanya. solusinya? Cash and carry ceritanya, ya kan? Ya mungkin itu bisa dijawab sedikit Mbak Ayu, makanya PT BES ini kan sekarang itu sudah ada yang namanya regional, ya. Dan alhamdulillah ini rumah yang saya tempati sekarang ini saya ada di lantai 2, ya, di bawah Masya itu Allah. adalah gudang regional, ya, produk dari Pak Haji Adan Haris. Itu kalau diduitkan itu produk stok di bawah itu 4 apa 5 miliar itu ada, ya. Karena satu ruko itu penuh, ya, penuh. Jadi saya harus
bikin lemari-lemari lagi yang untuk kecil-kecilnya itu supaya bisa ditumpuk sampai ke atas. Ya, nah itu adalah salah satu solusi bagaimana menanggapi ada calon mitra ini yang pinginnya itu ada uang, ada barang, dan sudah banyak sekali. Ya, mitra-mitra itu, leader-leader itu kalau mau menawarkan produk itu dia ada yang ketertarikan produk ini, umpamanya kolagen kah, Haspro segala macam, ya tinggal bawa ke regional. Ya, jadi di sini bisa langsung transaksi, bayar, langsung dapat duitnya. Terus bagaimana kalau yang regionalnya tidak ada gitu kan? Nah, maka cari Pak di situ yang priority, atau priority itu kan dulu kita sebut stokis. Ya, itu adalah stokis ya. Jadi stokis itu adalah regional kecil, ya kan, regional kecil. Kalau regional kan miliaran. Nah, stokis ini kan 77.500.000. Kalau ternyata di kota itu juga tidak ada, maka Anda sendiri harus jadi stokis. Anda sendiri harus buka priority di situ. Itulah kenapa priority itu ya, bagi orang yang belum paham, seolah-olah menganggap 77.500.000 produknya sama dengan 31 kali 14 box, 434 box kalau tidak salah. Kesannya kan banyak gitu ya. Ini mau diapain produk? Itu Pak gunanya. Ya, yang Bapak tanyain itu. Ketika ada orang belanja, pinginnya ada barang dulu, baru langsung dibayar gitu. Nah, itu gunanya Pak. Priority itu gunanya ya, untuk kasihkan ya calon mitra Bapak. Makanya teman-teman yang priority, yang aktif, dengan yang basic, yang aktif, sama-sama aktif, biasanya perkembangannya yang cepat itu adalah yang priority. Kenapa? Basic nggak bisa minjemin produk, Pak. Sementara priority Anda bisa minjemin produk. Gitu. Saya sendiri, ya walaupun di sini produknya Pak Master Regional ada di sini, tapi saya sendiri itu saya punya priority itu ada 3. Saya punya priority 3 ya. Kemudian paket 15 itu apa namanya, eksekutif 1, kemudian bisnis anak-anak saya itu ada. Jadi stok produk saya sendiri itu nggak hanya satu priority, ya kan? Itu. Jadi sudahlah di sini adalah regional, terus nah ini gudang regional, nah ini kantor. Kalau yang di kantor itu produk saya. Kalau regional, itu produk regional gitu. Jadi saya pisah seperti itu. Jadi yang kalau seandainya di tempat Bapak nggak ada regional, maka cari Pak yang priority ya. Kalau leadernya mungkin pasti priority. Kalau leadernya tidak di tempat situ juga, berarti udah waktunya Bapak sendiri yang buka priority. Pak, kalau belum ada 77,5 juta, mau pakai apa saya buka priority? Ya udah Bapak RO aja dulu. Bapak RO ya, tujuannya adalah untuk bisa memberikan produk calon mitra Bapak itu, ya tanyain ke dia, Anda maunya produk apa? Kalau umpamanya dia maunya ini ada 14, ya udah Anda RO. RO kan 16, ya kan? Anda RO dulu, ketika produknya sudah datang, baru, nih Pak produk Bapak, sini uangnya, gitu. Ya kan? Itu bisa jadi solusi. Kalau umpamanya priority pun belum ada uangnya, ya udah RO aja Pak. 2 juta kan dapat 16. Gitu. Gitu Mbak Ayu, kira-kira. Siap, siap. Nah, udah jelas ya penjabarannya nih tadi apa dari mentor kita yang sangat luar biasa tentunya ya. Baik Bapak Ibu semuanya ya, untuk materi malam hari ini udah banyak banget ilmunya yang dikasih nih sama kedua mentor kita, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu silakan sekarang tinggal prakteknya aja apa-apa tadi ilmu yang sudah dijabarkan ya. Dan juga nanti Bapak Ibu semuanya, jika hari ini mungkin pertanyaan-pertanyaannya nggak semua terjawab atau ada yang terlewat, mohon maaf ya. Dan semoga nanti bisa ketemu lagi di training-training berikutnya. Intinya gaspol, manut mentor, ikuti apa kata-kata mentor ya tadi, karena memang beliau-beliau ini sudah membuktikan Bapak Ibu ya, sukses ternyata menggunakan cara-cara yang tadi disebutkan. Nah, jadi tinggal kita gaspolnya aja. Semangat untuk yang baru bergabung ya, untuk yang yang udah bergabung tapi belum maksimal, yuk kita gaspol ya mulai dari sekarang, karena ilmu-ilmunya udah dikasih tuh tadi sama Pak Ardi sama Bu Endah ya. Jadi tinggal sekarang jalankannya aja ya. Baik Bu Endah, Pak Ardi, terima kasih sekali ya, pemaparannya luar biasa sekali malam hari ini. Semoga nanti insya Allah ya berkat wasilahnya nih training malam hari ini
besok-besok ada yang bisa lebih semangat lagi jalaninnya ya, lebih sukses dan lebih banyak closingan lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin ya untuk training malam hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya untuk yang mau edukasi berikutnya, kita ketemu lagi di training berikutnya. Karena kalau misalnya diterusin sampai subuh ya Bu Endah ya, nggak habis-habis ilmunya. Nah, Ya, saya nambah mungkin Bu Ayu, boleh. pesan saya kalau sudah join jangan malas-malas komen di grup, pasti dimasukkan di grup sama leadernya atau yang ngajak. Terus kedua, masuk di grup itu komen, pasti di dalam grup itu minim pasti ada prize Mobilio, ya kan? Iya, betul. Nah, terus kalau ada event besar, SLC, GSS itu hadir, pasti disitulah ketemu mentor besarnya. Contoh kalau Karib, umpama nggak ketemu saya, nggak ketemu Bang Denny sama Bang Hardi, ketemulah Bu Rini sama Pak Jian dan Haris. Bilang Masya saya Allah. timnya Karib Pak dari jalurnya ini gitu udah. Pasti Pak Hajian Iya, dan Haris, oh dari ini pasti dicariin lah leader besarnya seperti itu. luar Ya, biasa. Iya, jadi itu biasanya memang Bu, orang yang gagal itu orang yang non sewu tidak mau buka mulut dan tidak mau tangannya konsultasi atau komen. Biasanya kalau orang baru sudah merendah sendiri, sudah menghakimi diri sendiri itu minder, takut ya. karena aku belum sukses. Itu kan cuma pikiranmu toh. Padahal leader besar, kalau ada orang baru itu banyak komen, itu berarti sudah tanda-tanda bintang saya, berlian saya, pasti saya pegang gitu loh. Jauh saya kejar, priority saya datengin. Kurang Luar ngopo biasa. leader gratis. Benar Pak Bayu? Luar biasa sekali ya, dahsyat Bu Endah nih malam hari ini ya, menyemangatinya luar biasa, gaspol ya. Jadi sistem keras nggak apa-apa ya, asal sukses seperti Bu Endah ya. Iya. Luar Bu, biasa semangat. Bu Ayu, karena saya punya prinsip, para top-top leader Pride Luxury, berbagi ilmu, kami tidak tambah miskin, bekal untuk akhirat, ilmu yang Betul. bermanfaat. Itu Pak Iya, Nur itu, pahalanya besar itu. Masya Allah. betul sekali Kapten, ini luar biasa sekali membersamai kita Bu, tiap hari ya. Terus memberikan edukasi yang luar biasa, Masya Allah ya. Semoga Kapten sehat selalu ya. Dan terus memberikan edukasi untuk kita amin. semuanya. Karena Bapak Ibu enak banget loh ada online ini. Mau mitranya Bu Enda, mau bukan mitranya Bu Enda, itu tidak jadi masalah. Yang penting Bapak Ibu hadir, tetap ilmunya dikasih. Ya, Pak Ardi juga sama, tetap Pak Ardi tidak Betul. membedakan tim bukan timnya, tapi tetap ilmunya dikasih. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau yang nggak sempat offline, hadirlah ke online ya, karena di online ini luar biasa. Mentor-mentor kita ini benar-benar ngasih ilmunya luar biasa loh. Ya, malam mentor malam hari ini dan malam-malam sebelumnya dan mungkin ke depannya apalagi itu ya akan lebih banyak lagi ilmu, makin banyak mentor yang kita ikutin makin banyak ilmunya ya Bun ya, karena kan setiap orang berbeda-beda. Nah, itu bisa kita Betul. ambil ilmunya. Betul, jadi Nah, ilmu itu seperti puzzle, Bu Ayu. iya Ya betul nggak ada yang dirangkai. sempurna. Jadi ketika ada Bu Enda, ada saya, ada Pak Ardi, Denny, ada Mas Enggar, yang lain-lain leadernya itu masing-masing ilmunya berbeda. Kemudian kita sama-sama belajar semuanya. Nah, ketika ada yang bisa menggabungkan semuanya itu, maka seperti puzzle itu, ya, yang Masya ketika sudah Allah. bergabung maka akan terlihat di situ ada kesuksesan di depan mata Anda, gitu. Iya, puzzle-nya jadi puzzle luxury ya Pak ya. Iya. Ya Allah, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali yang sudah membersamai dari tadi, dari awal ya. Luar biasa sekali antusiasmenya Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih juga untuk para mentor malam hari ini, Pak Ari Dewa, Ibu Endah, luar biasa sekali ya materi yang dipaparkan, ilmu yang dipaparkan, dan terima kasih juga untuk para mentor yang sudah hadir nih malam hari ini. Ya baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan malam hari ini. Terima kasih ya yang sudah hadir, yang udah semangat. Sampai ketemu lagi di training-training berikutnya ya. Semoga Pak Adi Dewa, Bu Enda sehat selalu dan nanti kedepannya amin. akan bisa memberikan edukasi-edukasi berikutnya ya, Ibu, Bapak. Ya, Oh, kapan-kapan baik. saya ikut presentasi Bun, biar Masya Allah. gaspol. Siap, luar biasa. Bayangkan belum selesai seminar training malam hari ini, udah siap lagi nanti mengedukasi. Itulah mentor kita yang sangat luar Oh, biasa ya.
Siap, terima kasih Mbak Ayu. Semuanya, Makasih, Siap. Assalamualaikum saya mohon warahmatullahi maaf Bang Denny, wabarakatuh. Bang Ardi, Bu Ayu, kalau ada tutur kata saya yang agak kasar, tapi memang kalau nggak dikasari dia tidak mungkin bangun. Siap, siap. Sama-sama Bunda, terima Ajar kasih Bu sekali. Enda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ya mentor kita yang sangat luar biasa sekali lagi. Masya Allah ya luar biasa ilmunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi silakan Bapak Ibu ambil ilmu-ilmu yang tadi mentor kita berikan dan kita gaspol di lapangan. Insya Allah kita lah orang-orang berikutnya yang menjadi orang-orang sukses seperti beliau-beliau ini ya. Amin ya robbal alamin ya. Oke Bunda terima kasih sekali. Masya Allah Sukses luar lebih biasa. cepat, lebih baik daripada sukses sudah tua. Betul, Bu Endah aja luar biasa ya, udah di usia yang tidak muda lagi, tapi Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata dengan berkat kesuksesannya, keseriusannya, semangatnya, Alhamdulillah bisa berhasil di PT BES ya. Baik, itu saja Bunda, terima kasih sekali malam hari ini, luar biasa, sehat selalu ya Bun. Masya Allah. Sama-sama, terima kasih doanya. Semoga ketemu di Pontianak dan ketemu di Bandung. Iya, siap-siap Bun, amin ya. Semoga kita bersilaturahmi yang ada di sini semuanya ketemu di puncak kesuksesan semuanya ya, amin ya robbal Amin. alamin. Ya, baik itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan malam hari ini. Semoga menginspirasi, memberikan motivasi, dan juga bisa memberikan semangat baru untuk Bapak Ibu lebih gaspol lagi besok ya di lapangan. Oke, dan juga Bapak Ibu semuanya jangan lupa untuk ikuti terus pertemuan-pertemuannya yang kita sediakan ya via online atau Zoom setiap hari jam 19.30 dan khusus untuk hari Selasa dan Minggu itu ada training ya, dan hari biasa hari lainnya itu untuk seminar, untuk menghadirkan calon-calon mitranya. Ini bisa jadi jalan Bapak Ibu yang tidak bisa mengundang secara offline bisa dihadirkan melalui online ya. Silakan di-share untuk link-link Zoom-nya ke calon-calon mitranya dan diminta untuk hadir ke pertemuan. Dan juga Bapak Ibu semuanya yang ingin lagi mengulas tentang training malam hari ini bisa diulas di channel YouTube-nya Best Corporation karena di sini setiap training ada live streamingnya Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita pelajari ulang berulang-ulang terus ya. Dan juga jangan lupa untuk ikuti training produknya setiap hari jam 9, dimulai jam 9 pagi ya Bapak Ibu semuanya. Bismillah semoga kita semua berada di ke puncak kesuksesan berikutnya ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, para mentor semuanya yang sudah hadir juga. Saya Ayu pamit undur diri. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.
Bu Ayu udah beres ya Bu Ayu? Ditutup Bu Ayu? Udah ya?